visi dan tugas kuliah yang sangat luar harus semangat biar tetap lulus dan sudah nantinya akan memberikan orang tua juga. Baik Mahfud, sekarang kita mempunyai waktu selama 1 jam setengah untuk kita puasa dulu. Jadi memanfaatkan waktunya sebaik mungkin agar kita bisa menyelesaikan masalah yang akan dihadapi oleh tapi sepertinya pendengar dari Rahul Makul berbicara dan Rahul Makul yang sedih dan tidak bersemangat mengatakan itu mungkin itu saya kurang semangat. Saya tidak menjanjikan bahwa saya bisa membantu Makul keluar dari permasalahan yang mau menjadi saat ini, karena selesai atau tidak masalah itu tergantung dari mau sendiri gimana menjalaninya. Apa yang membuat aku lebih sampai saat ini itu sebenarnya saya tuh akhir-akhir ini sebenarnya ingin juga seperti anak-anak yang lain, kayak seperti nongkrong sampai malam, terus jalan, fun sama teman-teman saya. Tapi di samping itu saya memiliki orang tua kebetulan agak ibaratnya katanya tuh yang ada 100 daripada saya orang tua saya suka mengekang, jadi terutama kepada bapak saya. Jadi bapak saya itu tidak memperbolehkan saya, apalagi anak perempuan pertama, untuk keluar malam lebih dari 10. Sedangkan saya ingin seperti teman-teman saya yang lain dulu nongkrong di kafe sampai 10 malam lagi. Saya merasakan apa yang mau rasakan betapa beratnya masalah yang mau menghadapi saat ini. Kenapa mau merasakan seperti itu? Karena saya merasa di rumahku seperti tidak boleh kemana-mana seperti ditinggalin. Jadi tuh nggak boleh harus jelas gitu tujuannya mau kemana, nggak boleh jalan sama siapa, nggak boleh malam-malam banget pulangnya. Kalau ingin tahu kenapa mau melakukan seperti itu, karena saya merasa kalau di rumah tuh saya seperti ditinggalin, nggak boleh kemana. Kalau saya boleh kemana-mana pun saya harus benar-benar tujuan yang mau kemana, yang jelas sama siapa, dan nggak boleh pulang malam-malam. Oh gitu ya. Kalau dia tahu orang tua Makul cara melarang seperti apa ya, dan apa yang harus suka larangannya dan apa yang tidak suka dilarang. Orang tua saya biasanya sering menegur saya, biasanya dengan nada yang agak tinggi itu, jadi tuh kesannya tuh kayak seperti marah-marah kayak gitu, tapi sebenarnya nggak tahu ya itu sebenarnya marah-marah beneran apa itu ibaratnya membentak, tapi biasanya tuh sering menggunakan nada yang agak tinggi. Terus itu larangan yang saya suka itu, yang saya inginkan itu sebenarnya saya boleh misalnya bebas kemana aja, sama siapa aja, sama teman saya, asalkan saya masih tahu batasan diri saya, karena juga saya tahu batasan diri saya sampai mana gitu. Jadi yang menurut saya pulang malam itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman asal saya mengabari orang tua saya yang jelas saya mau kemana dengan siapa. Terus intinya mungkin jam 10 malam saya harus sudah di rumah kembali, seperti sebenarnya saya inginkan. Itu berbanding kebalik dengan yang orang tua saya lakukan, sedangkan saya tidak boleh namanya keluar malam. Jadi saya sering dimarahin sih kalau apa itu sudah pulang sore itu sudah suka diteleponin, sudah di mana, kenapa belum pulang sekarang, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah tahu mau sendiri anak berapa ya? Saya anak satu ibu anak pertama. Saya mempunyai adik 1 orang perempuan, SMP kelas 3.
saya biasanya cerita dengan ibu saya. Jadi ibu saya tuh, saya dengan ibu saya tidak ada batasan seperti saya dengan ayah saya yang selalu ada batasan, dimana ya itu tadi ayah saya selalu melarang saya dari kecil tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Jadi saya merasa ada batasan antara saya dengan ayah saya. Seperti itu. Kalau boleh tahu adik kamu apakah juga mendapatkan larangan seperti yang kamu rasakan atau tidak sama? Kalau saya merasanya adik saya berbanding jauh berbalik daripada saya. Jadi adik saya itu seperti dibebaskan dia mau kemana sama siapa, intinya pulangnya jangan kemalaman. Sedangkan saya tuh katanya namanya saya anak pertama, jadi saya harus melakukan pekerjaan rumah seperti misalnya cuci piring setiap malam. Jadi kalau adik saya tidak terlalu dibatasi harus sampai jam berapa, intinya dia pulang tidak terlalu malam kalau saya udah pulang malam. Jadi gimana? Aku sebelum komunikasi dengan Pak Uka atau berbeda banget? Ternyata sih Bu, biasanya tuh lebih sering kelahinya, cuman kalau misalnya pada saat berbicara bareng biasanya tuh lebih suka bahas hal-hal random aja, kayak misalnya Mbak kan kayak beli Shopee kayak gitu, terus Bu nggak pernah bahas tentang masalah orang tua tuh sama adik saya. Terus kalau hubungan adikmu dengan orang tuamu bagaimana? Kalau itu sih saya merasakannya dari saya kecil. Saya merasa mulai saya dan orang tua saya itu ibaratnya adik saya itu seperti disayang sekali sama kedua orang tua saya. Jadi mulai dari kecil itu saya merasa perbedaannya bagaimana orang tua saya menyayangi saya dengan bagaimana orang tua saya menyayangi saya. Jadi kayak adik saya itu lebih manjakan, apa yang dia mau selalu ikutin, sedangkan itu berbeda jauh dengan saya yang apa-apa tuh kadang susah gitu dapatinnya pengen sesuatu yang seperti itu. Lalu dari kecil apakah orang tua aku sering melarang aku dari kecil atau pas dewasa aja? Yang saya rasakan sendiri itu dari kecil sih sebenarnya orang tua saya tuh karena orang tua saya itu orang tua saya itu lebih mendidik saya dan adik saya itu lebih ke arah yang agamis, lebih ke arah yang berbau Islami. Jadi dari kecil itu biasanya saya melihat teman-teman saya setiap sore main pasir di luar, tapi saya biasanya disuruh baca Iqra pada saat itu. Jadi saya merasa gue bilang kalau main itu ada waktunya, tapi kalau sudah sore kamu gak usah main, kamu harus ngaji aja. Sedangkan saya melihat teman-teman saya biasanya sore-sore itu main keliling-keliling, main sepeda, main pasir. Nah saya dengan orang tua saya belajar Iqra. Jadi saya merasakan hal seperti itu sedari kecil sih. Menurut saya dari kecil saya selalu dituntut untuk menuruti apa yang orang tua saya mintakan. Lalu ketika itu cerita masalah kamu sendiri dengan orang-orang juga dengan orang-orang terdekat atau sendiri? Biasanya kalau saya lagi ada masalah, saya jarang sibuk untuk cerita ke orang tua, terutama ke ayah saya atau bapak saya. Saya biasanya mungkin ke ibu saya, itu pun juga nggak yang terlalu terbuka banget gitu. Biasanya saya lebih suka cerita ke teman-teman terdekat saya percaya, dan itu pun kadang saya merasa juga sebenarnya itu masalah saya itu nggak usah diceritakan dengan siapapun, dan saya lebih suka memandang masalah saya itu sendiri. Jadi saya merasa nggak usah ceritain masalah saya ke siapapun. Pasti mau berat ya menerima permasalahan karena selalu memandang permasalahan itu sendiri dibandingkan orang lain. Saya juga merasa orang lain juga punya bukan masalah yang berbeda dengan saya. Jadi saya merasa kalau misalnya saya cerita masalah saya merasa saya menambah
tidak terasa waktu 1,5 jam kita berakhir untuk kita bercerita tentang permasalahan yang Maul hadapi. Mungkin selanjutnya jika Maul ingin bercerita lagi atau butuh solusi atau ingin cerita permasalahan yang Maul hadapi, nanti bisa hubungi saya kembali dan kita bisa bertemu lagi di sini. Iya Ibu, mungkin kalau misalnya saya ada masalah lagi, insya Allah saya akan datang ke sini lagi untuk menghubungi Ibu. Mungkin sekarang saya pamit untuk pulang dulu ya Ibu. Baik, biasa.